semuanya. Perkenalkan, saya Gracia Kartika Menafe dengan NPM 41250205. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Timur. Dalam tugas video ini, saya mengambil salah satu tema, yaitu hidup mulia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sebagai pembukaan, mari kita sama-sama baca ayat firman Tuhan di dalam 1 Kejadian pasalnya ayatnya 26 sampai dengan 27. Bunyi firman Tuhan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ayat yang ke-27, "Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka." Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu sama-sama kita sadari bahwa kita adalah ciptaan yang mulia, ciptaan yang berharga, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Untuk itu mari kita sama-sama pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk sebagai persembahan yang hidup, dan sebagai pelayanan untuk Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam tema ini saya mengutip beberapa poin yang penting, yang sangat berharga bagi saya juga. Yang pertama, kamu berharga di hadapan Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Pada saat penciptaan pertama kali, Tuhan menciptakan Adam diambil dari tanah liat, lalu dibentuknya, dijadikannya serupa dengan Allah. Jika karena penciptaan itu sudah terjadi sangat lama, lalu kita merasa kita tidak serupa dengan Adam, tapi di dalam firman Tuhan menekankan bahwa kita itu betul-betul segambar dan serupa dengan Allah, karena kita juga merupakan keturunan Adam. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 5 ayatnya yang pertama, "Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah." Teman-teman, kita ciptaan yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat mulia. Dari banyaknya ciptaan yang Tuhan ciptakan, dari banyaknya hal yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, Tuhan menciptakan kita manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Kita patut sangat syukur, kita bangga, kita punya Tuhan yang sangat-sangat sayang terhadap kita, sehingga Dia menciptakan kita saja harus segambar dan serupa dengan Dia. Dan kita syukuri dengan apa yang Tuhan jadikan di dalam diri kita, apa yang telah Tuhan berikan, apa yang telah Tuhan hasilkan dalam diri kita ini, perlu kita syukuri apapun itu. Namun karena rasa kemanusiaan kita itu masih sangat tinggi, rasa daging kita itu masih sangat tinggi, kita tidak bersyukur dan tidak puas dengan apa yang Tuhan ciptakan di dalam diri kita sendiri. Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayak, kenapa kok dia lebih putih dari saya? Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Kenapa dia rambut lurus atau rambut keriting? Kenapa begini dan begini dan begini? Kita terus membandingkan diri kita tanpa melihat bahwa saya ini baik loh, Tuhan ciptakan saya ini baik. Saya punya keunikan sendiri yang Tuhan ciptakan di dalam diri saya. Kenapa saya harus perlu membandingkan diri saya dengan orang lain? Kenapa perlu saya melihat kesempurnaan orang lain tanpa melihat bahwa Tuhan menciptakan saya itu sempurna adanya? Tuhan menciptakan saya itu dengan sangat hati-hati, dengan sangat teliti. Tapi bukan hanya itu, mungkin terkadang kita menjadi seorang pelaku yang malah merendahkan orang lain tanpa kita sadari, bahkan kita sadari juga. Kita mengatai orang itu, "Lo ini jelek, lo berambut keriting, lo bau hitam leh, kok lo bisa hidup?" Perkataan kita tidak menjadi berkat, teman-teman. Terkadang dalam kehidupan kita tidak hanya menjadi korban, tapi terkadang kita juga menjadi pelaku. Kita mengatai orang ini, mengatai dia itu. Hal-hal yang sangat-sangat tidak memberkati mereka. Tuhan taruh dalam hati saya untuk jangan kasih label kepada orang. Kamu tidak berhak atas itu. Jangan bilang, kamu
kamu ini jelek, kamu ini dan ini dan ini. Jangan. Apa yang keluar dari mulutmu, itu yang menjadikan dirimu. Usahakan apa yang kita keluarkan adalah berkat. Biar kita pakai lidah, bibir kita pakai segala hal yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk memberkati, bukan malah menjadi kutuk. Lalu kita lihat lagi di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Teman-teman, kita diciptakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita pakai hidup kita pakai segala hal yang kita punya, talenta, kemampuan, keahlian, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita dibentuk, kita dijadikan hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk tujuan Allah, tujuan kerajaan Allah. Jadi, usahakan apa yang kita perkatakan, jangan menjatuhkan orang lain. Itu juga sudah menunjukkan bahwa kamu itu tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Lalu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang didiam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Berikutnya poin yang berikutnya yang saya ingin sampaikan bahwa jaga hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan. Teman-teman, kita banyak sekali melihat contoh dunia sekarang, terlebih anak-anak muda, untuk mengejar kesempurnaan dunia, untuk mengejar validasi dunia, mereka melakukan segala cara, bahkan menjatuhkan, menjerumuskan diri mereka ke dalam dosa, ke dalam pergaulan-pergaulan bebas. Banyak sekali kejadiannya, terlebih anak-anak kuliah, mahasiswa. Mereka karena sudah mendapatkan sebuah kebebasan, mereka merasa mereka tidak perlu untuk dikekang lagi. Apa yang mau mereka lakukan itu terserah mereka. Sampai pada akhirnya kita menjerumuskan diri kita ke dalam dosa itu. Ada firman Tuhan sendiri berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita, Roh Kudus berdiam di dalam tubuh kita. Kalau kita terus melakukan dosa, kita menjerumuskan diri kita ke dalam dosa, bagaimana Roh Kudus mau tenang dalam diri kita? Hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk apa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Lalu lanjut di dalam, masih di dalam firman yang sama, 1 Korintus pasal 10 ayatnya ke-31, maaf. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu hal yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ini semakin menekankan bahwa kamu tidak perlu mengejar hal dunia, kamu tidak perlu mengejar kekayaan, titel, kecantikan, segala hal yang serupa dengan dunia. Tidak perlu kita kejar itu. Kita hanya perlu kejar kemuliaan Tuhan. Lakukanlah apa, pastikan apa yang kita lakukan itu kita tanam di hati kita, kita tanam di pikiran kita bahwa kita mau lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan namanya. Saya tidak mau mengejar dunia, saya tidak mau menjadi sempurna serupa dengan dunia, tapi saya mau betul-betul diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tidak hanya saja secara fisik, tetapi secara roh, secara jiwa juga saya mau serupa dengan Allah. Karena tubuh saya adalah bait Allah yang dimana Roh Kudus diam, sehingga saya harus pergunakan hidup saya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya pergunakan hidup saya sebagai persembahan pelayanan, bukan untuk mengejar dunia, bukan menjadi hamba dunia. Jadi teman-teman, kesimpulannya, kita diciptakan memang segambar dan serupa dengan Allah secara fisik, tapi mari kita sama-sama kita mau segambar dan serupa dengan Yesus. Bagaimana cara hidupnya? Karena kita telah dipisahkan oleh dosa antara kita dan Tuhan. Satu-satunya yang menjadi penghubung adalah Yesus. Menyerahkan dirinya, rela berkorban untuk menebus dosa kita, sehingga kita dapat orang-orang yang percaya dan mau ditebus, mereka bisa diselamatkan. Untuk itu,
Mari kita jadikan hidup kita sebagai pelayanan, sebagai persembahan yang hidup hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pastikanlah bahwa semakin dunia ini jahat, semakin kamu mau mendekatkan diri dengan tidak hanya teman-teman, tetapi sekaligus semua pribadi. Firman ini datang bukan hanya untuk saya mengajari teman-teman atau sekedar tugas yang harus saya jalankan, tetapi saya juga mau untuk melakukan apa yang mau firman Tuhan itu kasih kepada saya. Apa yang firman Tuhan itu taruh kepada saya juga mau melakukan. Jadi mari sama-sama kita bangun hidup kita yang lebih mulia, bangun hidup kita yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sekian khotbah dari saya. Terima kasih.